Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama Putu Finlanto Santi, asal kelas 11-7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam kelompok sosial di masyarakat. Yang akan kita bahas yaitu menurut George Simmel, Durkheim, Ferdinand Tönnies, W.J. Sumner, dan Suekanto. George Simmel membagi kelompok sosial berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Contohnya, saat satu orang makan sendirian akan berubah pada saat ada satu orang lagi yang menemani. Mereka akan terlibat pembicaraan dua arah. Selanjutnya, menurut Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas diartikan sebagai sebuah mekanisme atau perasaan yang menjaga sebuah tali persatuan sosial, dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, solidaritas mekanik dibangun atas dasar persamaan dan homogenitas sehingga melahirkan kesadaran kolektif atau hati nurani kolektif. Contohnya, di pedesaan hanya terdapat satu jenis bahasa, satu jenis mata pencarian seperti bercocok tanam. Lalu yang kedua, ada solidaritas organik dibangun atas dasar keberagaman atau heterogenitas. Contohnya, petani yang gagal panen akan menyebabkan masalah pangan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu menurut Ferdinand Tönnies yang membagi dua, yaitu paguyuban dengan patembayan. Paguyuban sebagai bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dan terdapat tiga jenis paguyuban antara lain: 1. Paguyuban karena daerah, yaitu kelompok yang terbentuk atas ikatan daerah atau keturunan, contohnya keluarga. 2. Paguyuban karena tempat, yaitu kelompok yang terbentuk akibat satu ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu dengan lain, contohnya kehidupan bersama di pedesaan, rukun tetangga, ataupun rukun warga. Lalu yang ketiga ada paguyuban karena jiwa pikiran, mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan oleh persamaan keahlian sehingga saling berhubungan secara teratur. Lalu patembayan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya, ikatan pedagang dan organisasi suatu pabrik. Menurut William Graham Sumner, dalam masyarakat muncul diferensiasi antara kelompok dalam in-group dan kelompok luar out-group. Kedua kelompok ini dapat kita artikan sebagai berikut. In-group atau kelompok dalam adalah kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok. Out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar atau kelompok in-group. Selanjutnya, menurut Suekanto, kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur menurut Suekanto dapat digolongkan ke dalam golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan dan hanya bersifat sementara. Contoh kerumunan, ada penonton film, orang yang berpesta, orang-orang yang sedang mengantri. Publik adalah khalayak ramai atau umum yang tidak merupakan kesatuan. Contohnya masyarakat yang memperhatikan siaran televisi. Kesimpulannya adalah kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, cukup, terima kasih.